Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Kembali bersama kami tim Raja Wali Nusantara, masih ditemani Pak Ustadz Raja Wali, kontrak 5 tahun. Siap. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pola mempersiapkan generasi, terutama generasi milenial untuk siap bisa memimpin. Karena ada kecenderungan saat ini krisis kepemimpinan. Betul. Nah, pemimpin-pemimpin saat ini yang lahir ada indikasi dipaksakan, ada indikasi memang tidak siap lah begitu, tapi karena beberapa faktor bisa jadi pemimpin. Nah, pada video sebelumnya kami sudah bahas tentang membangun individu, maksudnya membangun generasi, bagaimana caranya supaya bisa menjadi generasi yang berkarya besar dalam berbagai hal. Kali ini kita spesifik membangun generasi yang memiliki talent yang ke arah kepemimpinan. Karena ternyata tidak semua orang bisa dipemimpin, Ustaz ya. Ada tipikal tertentu yang memang bisa, ada yang tidak. Nah, untuk itu silakan Pak Ustadz, bagaimana pemaparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah keberkahan keselamatan pada buat kita. Saudaraku, bahwa tipe kepemimpinan ini sebenarnya kepemimpinan itu ada yang kepemimpinan lahir dari alam, leader of nature, bakat alami. Pemimpin yang lahir dari alam, termasuk bakat alam. Nah, saudara-saudaraku, bahwa memang manusia itu tidak semua jadi pemimpin. Maka ada pemimpin, ada yang dipimpin. Ada yang di depan juga ada yang di atas. Nah, kemudian bahwa kita ini harus mempersiapkan semuanya supaya kepemimpinan ke depan itu lebih ke arah sehat. Sehat, ya. Jadi gini, kita belajar dari kepemimpinan alam, dari leader of nature itu. Jadi kalau anak-anak TK kan, anak-anak TK itu kita sudah bisa dilihat tipologinya. Ini di psikologi perkembangan ya. Kalau ada anak yang main, kemudian ada anak yang satu sebagai leader, kemudian yang lain ikut bersama, itu sebenarnya dia sudah memimpin. Ada bakat. Ada bakat memimpin. Ada karisma. Ada karisma memimpin. Karena karisma memimpin itu harus girohnya, wisdomnya, kebijakan itu lahir dari diri. Itu. Nah, tipe-tipe kepemimpin ini, pertama dia harus bisa mensinergikan potensi semua. Jadi mewadahi. Kalau tadi individualis, kalau tadi itu adalah personil, maka personil itu akan diwadahi oleh namanya kepemimpinan. Maka di leader. Gitu. Nah, dalam satu hadis juga memberikan semacam himbauan, saudara, kalau kita pergi lebih dari 3 orang, 3 kan, itu harus ada ditunjuk jadi pemimpin siapa? Harus ada pengendali satu orang. Karena apa? Untuk memberikan informasi yang utuh, yang kedua sebagai untuk menjadi semacam sharing untuk pemenuhan kebutuhan. Jadi kebijakan, pemenuhan kebutuhan, dan di situ ada sinergi sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, kemudian karena tipe-tipe tipe kepemimpinan itu ada agak berat untuk. Nah, sebenarnya juga ringannya ada orang yang memang ini layak gitu nih. Sebenarnya layak itu. Maka tipe kepemimpinan itu kalau dalam Islam itu kayak kita orang sholat.
Nggih. Nah, sholat itu ada imam, ada makmum. Nggih. Minimal 2 orang saja sudah ada pimpinannya. Iya. Nah, makmum itu tidak harus punya syarat. Siapapun boleh. Orang cacat, tapi kalau pemimpin harus fasih, harus ngerti hukum, bacaannya harus tertib dan bisa mengontrol dirinya. Nah, kemudian bisa mengendalikan suasana. Itu salah satu di antara tipe-tipe kepemimpinan yang nature, yang alam. Nah, kemudian begini, Mas. Di negara kita saat ini itu ada kecenderungan bahwasanya seorang pemimpin itu lebih kepada pemimpin administratif. Karena seringkali kita melihat ketauladanan atau percontohan yang tidak baik dari seorang pemimpin, dari sikap perbuatan yang tidak baik. Jadi seolah-olah pemimpin itu hanya administrasi saja. Nah, kemudian yang kedua ada kecenderungan kurang peduli generasi milenial terhadap politik. Saat ini kan kita menerapkan demokrasi ya, dengan jalan politik. Kecenderungan ke politik itu hanya itu saja orangnya, terbatas. Jadi yang lainnya kurang peduli, lebih sibuk dengan hobi masing-masing. Kenapa banyak atau ada kecenderungan generasi milenial kurang peduli terhadap politik, padahal itu adalah jalur untuk menjadi pemimpin untuk saat ini. Nah, saudaraku, kalau kita lihat ada di sini ada titik jenuh. Kenapa? Karena demokrasi ini menjadikan seorang pemimpin itu dengan kos tinggi. Nah, kos tinggi. Nah, kemudian ada orang yang memaksakan diri untuk jadi pemimpin, padahal tidak punya kapasitas. Tidak kapasitas, nggak cukup. Karena di situ pemimpin itu dia lihat fasilitas pemimpinnya, bukan tanggung jawabnya. Nah, sekarang ilustrasi sederhana gini, dalam satu PT perusahaan itu ada seorang office boy, itu kerjanya lebih berat, angkat barang, bahkan kerja keras. Fisiknya berat, tapi kerjanya berat, tanggung jawabnya ringan. Hanya untuk sebatas barang yang dikendalikan. Tapi seorang direktur utama kerjanya kelihatannya ringan, tanggung jawabnya harus menggaji seluruh PT karyawan itu dengan sangat sempurna. Nah, jadi jumplangnya di sini, saudara-saudaraku, bahwa ada orang yang terobsesi menjadi pemimpin karena melihat tunjangannya, fasilitasnya, tapi tanggung jawabnya tidak diambil. Itulah kepemimpin yang dolim sebenarnya di sini. Untuk menghindari kedoliman ini, maka ada orang yang apatis. Saya nggak mau lah jadi pemimpin rusak. Kenapa? Karena kalau pemimpin benar, 1 hari mimpin itu menyelamatkan sekian ribu orang, apalagi presiden ya, jutaan manusia. Tapi kalau 1 hari memimpin itu dengan kedoliman, merugikan jutaan manusia juga. Jadi konsekuensinya sangat berat, sehingga ada orang yang sadar, kalau gitu saya nggak mau ngambil. Itu. Jadi tapi jatuhnya kritis, nggak punya kepemimpinan yang baik. Jadi ada orang-orang yang memiliki kesadaran tentang hal itu, memilih mengasingkan diri lah, menyingkir daripada terlibat daripada terlibat tapi malah bikin madorot. Karena memang banyak pemimpin yang dipaksakan secara administratif ataupun secara politis. Ini saya melihat kesannya wibawa seorang pemimpin hilang. Jadi kalau dulu kan mendengar mau ada Pak Bupati, senangnya betul. Nah, saat ini mohon maaf ya, bukannya saya merendahkan, tidak lah. Namun rasanya saat ini bertemu dengan pejabat itu biasa. Tidak ada dredeg gimana karena dia seorang komandan, pemimpin dan sebagainya. Kenapa itu? Karena pertama, kepemimpinannya tidak memberikan contoh yang baik.
Nggih. Yang kedua, kepemimpinannya itu tidak disertai dengan talenta, dengan keahlian yang banyak. Nggih. Nah, sekedar hanya admin, Nggih. hanya pantasnya, Pantasnya. dan dia sendiri memanfaatkan tanggung jawabnya dengan fasilitasnya, banyak dimanfaatkan fasilitas, Nggih. tanggung jawab yang sangat rendah. Seakan-akan kita ini ada pemimpin tapi kayak nggak ada. Nggih. Adanya dianggap antara ada dan tiada. Tanda tangannya Nah, ada. tanda tangannya ada, tapi kepemimpinannya, girohnya itu, semangatnya sudah hilang. Memang benar, ada titik jenuh di situ. Maka dari situ untuk mengembalikan kepemimpinan yang sehat bagaimana? Ya kembali lagi bahwa kita harus memiliki tanggung jawab yang tinggi, kemudian cukup pengalaman yang tinggi. Kayak imam, jadi imam itu harus fasih bahasanya, harus tahu fikihnya, dan dia juga kalau memang batal ya mundur. Nah, ini batal masih lanjut aja. Iya. Ukurannya. Jadi saat ini kan tingkat partisipasi pemilu aja kan rendah, Ustaz. Rendah karena tadi banyak yang apatis lah, milih siapapun sama aja. Akhirnya nanti bergeser ke perilaku pemilih juga. Betul. Yang penting ada duit. Ya. Bodoh amat milih si A atau si B kok sama saja. Ya. Yang penting saya dapat duit dari siapa. Nah, itu begitu saat betul, ini, karena memilihnya dengan sangat kos tinggi, maka mau nggak mau dia akan mengambil alih korupsinya, jadi untuk menutupi budgeting yang dikeluarkan. Jadi balance dengan kondisi itu. Maka ke depan kita nanti formatnya kayak apa sih pemimpin yang baik, coba. Iya. Oke, saudaraku, jadi saat ini krisis kepemimpinan itu memang sangat multidimensi lah. Dari persiapan sosoknya, ada kesan dipaksakan, kemudian dari biaya politiknya juga sangat tinggi. Banyak aspek yang mempengaruhi. Nah, terus bagaimana solusinya untuk situasi seperti ini, nanti kita bahas di video yang lain. Terima kasih, tetap dekatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.